Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pradika Nandang Priatmoko SPDSD, mahasiswa PTG Darjat Angkatan 1 2023, program studi PGSD LPTK Universitas Muhammadiyah Surakarta, nomor peserta 2015019561137. Pada hari Selasa 15 Agustus 2023 akan melaksanakan praktek uji kinerja di SD Negeri 1 Pengkol. Berikut video praktek pembelajaran saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi. Pagi, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik? Iya. Hari ini Pak Guru akan membersamai kalian dalam pembelajaran dari apa ini? Selasa. Oke. Pertama disiapkan dulu kalian berdoa. Doa mulai. Amin ya rabbal alamin. Ya, selamat pagi. Hari ini ada yang tidak masuk? Masuk semua? Oke, ya bagus. Ya, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, mari kita bernyanyi lagu wajib nasional, yaitu dari Sabang sampai Merauke. Berjajar pulau-pulau, pegang menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, berjanji padamu menjunjung tanah airku Indonesia. Padamu menjunjung tanah airku Indonesia. dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, semuanya menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, berjanji padamu menjunjung tanah airku. Ya, boleh duduk lagi. Ya, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, masih ingat materi yang kemarin kita pelajari? Masih. Apa kemarin? Gaya otot dan gaya gesek. Kemarin kita melakukan percobaan apa untuk gaya otot? Plastisin dibentuk apa? Dan T. Iya, terus gaya gesek, meja digeser di lantai dan digeser di media licin dan media kasar. Kemudian ada lagi menggunakan kertas amplas dan kertas minyak, pakai seluncur koin. Ya, bagus. Pernahkah kalian melihat benda yang bisa menarik benda lain? Apa itu? Mainan. Kamu punya mainan? Ya, mainan dari magnet yang bisa menarik benda apa? Terbuat dari apa?
yang ditarik? Besi, ya betul. Kemudian, pernahkah kalian melihat benda yang terlempar oleh benda lain, benda yang elastis? Apa? Ketapel. Terus apa lagi? Mainan panah. Kemudian, mengapa semua ini terjadi? Karena mendapatkan gaya magnet dan gaya pegas. Pintar. Pada pembelajaran hari ini Pak Guru akan menyampaikan tujuan pembelajaran ya. Materi pada hari ini adalah gaya magnet dan gaya pegas dengan tujuan sebagai berikut. Melalui pengamatan tayangan video dan penjelasan Pak Guru, nanti diharapkan kalian dapat menganalisis konsep dasar, gaya, serta pengaruh gaya magnet dan gaya pegas terhadap benda dengan benar. Kemudian, melalui pengamatan tayangan video dan penjelasan Pak Guru, nanti diharapkan kalian juga mampu menyimpulkan konsep dasar gaya serta pengaruh gaya magnet dan gaya pegas terhadap benda dengan benar. Jadi nanti ada dua percobaan ya, gaya magnet dan gaya pegas. Yang ketiga, setelah melakukan diskusi, mengerjakan LKPD, nanti diharapkan kalian dapat membuat produk. Nah, itu produk tadi yang akan kita buat yang memanfaatkan sifat gaya magnet dan gaya pegas. Ya. Sudah siap? Sebelum ke materi, mari kita bernyanyi lagu Gaya. Coba berdiri. Tentang materi gaya, sifatnya dan beserta macamnya. Ayo kita belajar tentang gaya. mari kita belajar bersama dan macamnya gaya, yaitu gaya magnet, gravitasi, serta listrik statis. Itu semua macam-macam gaya. Itu semua macam-macam gaya. Itu semua macam-macam gaya. Mari kita belajar tentang materi gaya, dari sifat-sifatnya dan beserta macamnya. Ayo kita bersama belajar tentang gaya. Mari kita belajar bersama. Ada macamnya gaya, yaitu gaya magnet dan gaya gravitasi, serta listrik statis. Tarik dan dorong, pegas dan gesek, itu semua macam-macam gaya. Itu semua macam-macam gaya. Ini apa? Kertas. Bentuknya apa? Persegi panjang. Ini Pak Guru namakan kertas sakti. Oke. Pak Guru remas, kira-kira jadi apa? Nah, sekarang berbentuk apa? Wah, berbentuk apa? Bulat. Terus kamu berbentuk apa? Berubah bentuk tidak? Berubah. Kemudian sekarang Pak Guru lempar ke yang ngantuk ini, si Lutfi. Lutfi dilempar ke Yusuf. Yusuf dilempar ke Pak Guru. Pak Guru lempar ke Sakti. Sakti lempar ke temannya lagi, Raffi. Raffi lempar ke Pak Guru. Waduh, jatuh. Pak Guru lempar ke Raja. Raja lempar lagi ke Pak Guru. Iya, jadi sebuah benda yang semulanya kertas berbentuk persegi panjang berubah menjadi bulat karena mendapatkan gaya otot. Kemudian dia juga bisa berpindah tempat, berubah arah, bisa dioper kemana-mana. Itu karena mendapatkan gaya. Ya, mari kita belajar tentang gaya, khususnya gaya magnet dan gaya pegas. Coba amati gambar ini. Ini adalah gambar dari magnet.
Di sebelah kanan itu adalah sebelah kiri kutub utara, sebelah kanan kutub selatan. Apabila kita dekatkan, itu kan berbeda kutub ya. Gini. Apa yang terjadi? Coba kita praktekkan. Nah, apa yang terjadi? Tarik menarik, karena apa? Berbeda kutub, merah dan putih, utara dan selatan berbeda. Tapi kalau kutubnya sama, utara dan utara, atau putih dan putih, kutubnya sama, coba kita dekatkan, maka hasilnya akan tolak menolak. Kemudian coba perhatikan gambar. Nah, ini gambar apa? Bolpen yang berbentuk pencetan, itu ternyata dalamnya ada apa? Pernya. Oke? Ya, di situ ada per sehingga dia bisa masuk dan bisa keluar dan masuk. Oke. Kemudian nah, dari kedua benda yang Pak Guru contohkan tadi, karena ada pengaruh apa? Yang pertama gaya magnet, yang kedua gaya pegas. Yeah. Nah, apa itu gaya magnet? Yang pertama, siapa yang bisa gaya magnet dibaca ini yang Pak Guru tampilkan? Raja, coba dibaca. Yang banter. Magnet memiliki dua kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Ya, sampai di situ dulu. Magnet memiliki dua kutub, utara dan selatan. Sudah, dilanjut lagi, Sakti. Dilanjut, dibaca lagi. Sifat magnet nomor 2. Jika kedua kutub yang sama didekatkan, maka akan terjadi Tolak menolak. Terus dua kutub ini akan saling mendorong menjauh. iya, jadi kalau kedua kutub yang sama didekatkan, sama ini nggih, didekatkan, dia akan tolak menolak, dua kutub ini akan menjauh. Terus yang kedua, jika kedua kutub yang berbeda didekatkan, maka akan terjadi gaya tarik menarik. Ya, yang Pak Guru praktekkan tadi seperti ini, gaya tarik menarik. Kemudian magnet akan menarik benda yang terbuat dari apa? Besi apa? Besi. Kemudian magnet dipakai untuk kompas, menyusun benda-benda elektronik dan pembuatan kereta super cepat. Ternyata kereta itu menggunakan magnet ya. Perhatikan, Pak Guru akan menayangkan video yaitu mengenal magnet dan sifat-sifatnya. Diperhatikan. Nah, Spektrum Navigation. Bagaimana kabar kalian? Harap kalian dalam keadaan yang baik ya. Nah, teman-teman, pada video kali ini kita akan belajar untuk mengenal magnet dan sifatnya. Oke, saksikan video berikut. Teman-teman, tahukah kalian apa itu magnet? Magnet sifat pemagnetan adalah kemampuan benda dalam menarik benda-benda lain di sekitarnya. Teman-teman, tahukah kalian bahwa kita sering menjumpai berbagai jenis magnet manusia? Biasanya magnet buatan terbuat dari besi atau baja. Teman-teman, pada magnet buatan juga terdapat berbagai macam magnet buatan, seperti magnet bus, magnet batang, magnet jarum, magnet daerah di sekitar magnet intra yang disebut sebagai medan magnet. Gaya garis magnet selalu berawal dari kutub utara. Tadi kalian sudah memperhatikan, mengamati dari video penjelasan dari tentang gaya magnet. Nah, sekarang Pak Guru tampilkan gambar. Yang pertama adalah gambar apa? Siapa yang tahu? Gambar apa itu? Speaker.
speaker nggih. Nah, speaker itu juga menggunakan magnet ya. Di belakangnya itu ada magnetnya. Kemudian yang tengah, yang kedua itu apa? Kulkas. Ternyata di pintu kulkas itu ada magnetnya untuk menutup supaya rapat. Kemudian yang keempat, yang ketiga menggunakan gaya magnet pada alat berat itu untuk menarik sampah besi. Okay. Nah, kemudian yang keempat itu ada apa? Kompas. Kompas itu apa? Untuk menunjukkan arah utara, selatan, timur, barat. Okay. Kemudian yang kelima itu pada kumparan. Kumparan itu menggunakan magnet. Contohnya di kipas angin, terus di pompa air sanyo itu juga menggunakan magnet. Kemudian pada kereta cepat, kereta listrik itu juga menggunakan magnet. Sudah jelas? Ada yang ditanyakan? Sebelumnya kita akan tepuk semangat dulu. Tepuk semangat itu prok aku bisa, kamu bisa, kita bisa. Semangat, ya. Tepuk semangat. Kemudian untuk penjelasan yang kedua yaitu gaya pegas. Gaya pegas adalah yang pertama, di situ ada benda elastis. Benda elastis adalah benda yang lentur. Contohnya apa? Benda lentur itu apabila ditarik atau ditekan, dia akan berusaha kembali ke bentuk semula. Contohnya ini karet. Nah, karet ini berbentuk bulat, lingkaran. Kemudian Pak Guru panjangkan, Pak Guru lepaskan, dia akan kembali ke bentuk semula. Oke. Namanya pegas, juga disebut gaya pegas. Kemudian benda elastis akan memanjang jika diberi gaya tarik. Tadi yang sudah Pak Guru demonstrasikan. Kemudian gaya pegas bisa membuat benda diam menjadi bergerak. Contohnya ini. Bergerak tidak? Bergerak. Kemudian gaya pegas dipakai pada benda seperti timbangan, busur panah, kemudian alat pelontar, jok sepeda, terus shockbreaker sepeda motor. Shockbreaker itu apa? Stok. Nah, itu menggunakan gaya pegas. Nah, Pak Guru akan menampilkan video penjelasan tentang gaya pegas. Halo teman-teman, berjumpa lagi di channel Spectrum Education. Pada video kali ini kita akan belajar untuk mengenal gaya pegas. Nah, mau tahu seperti apa materinya? Yuk simak video berikut dengan seksama. Edo sedang bermain bola basket di halaman rumah. Bola tersebut Bola basket, bola voli. Itu gaya benda gaya pegas. Hal itu membuat Edo malas. Sifat elastis tersebut menimbulkan gaya. Oke teman-teman, tahukah kalian apa itu gaya pegas? Gaya pegas. Kalian mendengarkan penjelasan dari video yang Pak Guru tampilkan tadi tentang gaya pegas. Sekarang Pak Guru menampilkan gambar. Yang pertama itu apa namanya? Ketapel. Ketapel itu menggunakan gaya pegas. Bisa melontarkan benda lain tidak? Bisa. Pernah membuat ketapel? Pernah. Dulu sudah pernah punya ya ketapel. Kalau buat lagi masih bisa? Bisa. Yang kedua itu namanya shockbreaker atau shock sepeda motor menggunakan gaya pegas. Yang keempat, yang ketiga itu panah. Kemudian yang kelima, yang keempat itu karet
Lah. Nah, sekarang kita akan langsung melakukan apa? Persiapan melakukan proyek. Oke. Proyeknya ada dua, ada gaya pegas, pemanfaatan gaya pegas dan gaya magnet. Kemudian nanti dituangkan di LKPD. Yang pertama gaya magnet dulu. Waktunya 3 menit untuk menonton video proyek, kemudian 25 menit membuat 2 proyek, kemudian 15 menit dipresentasikan. Jadi setiap kelompok yang kemarin kita buat, kelompok 1, kelompok 2. Oke, nanti ada 2 kelompok. Pak Guru siapkan magnetnya. Ini bergantian ya untuk magnetnya, coba. Kemudian di sini ada LKPD, ya, lembar kerja peserta didik. Ya. Di sini ada gaya magnet dan gaya pegas. Yang pertama, nanti kamu disuruh mengamati kutub yang sama didekatkan, kutub yang berbeda didekatkan, nanti ditulis di ini ya. Kemudian hasil pengamatan terhadap benda pada magnet yaitu didekatkan kepada paku, pensil, klip kertas, karet, penghapus, gunting, isi staples, kertas. Itu nanti hasilnya apa? Tertarik atau tidak, menarik, lengket atau tidak ya. Ini dikerjakan satu kelompok, ditulis namanya. Nanti menarik pensil, terus menarik paku, terus staples, terus penghapus punya ya, penghapus, klip kertas sudah itu klip kertas ya, sudah. Kertasnya disiapkan sendiri, kertas, buku, penghapus di sini, terus ada klip kertas, ada paku, ada isi staples, ada penghapus, terus ada kertas. Kertas juga disiapkan, bukumu juga kertas, bisa untuk percobaan. Uji coba mana tadi? Ya. Terus di penghapus yang didekatkan magnetnya, barangnya. Nah, ditempel-tempelkan, mana yang menempel, mana yang tidak, terus dilaporkan ke yang menulis. Ya, kemudian kelompok 1 juga saling bekerja sama. Ya, apakah sudah selesai? Sudah. Kelompok 1, kelompok 2 sudah. Kalau sudah, mari kita presentasikan. Oke, ditukarkan dulu. Tukarkan kelompok 1 dengan kelompok 2, ditukarkan.
Nah, siapa yang bisa untuk nomor 1 hasil uji coba kutub yang sama didekatkan? Siapa yang bisa nomor 1? Oke, ayo dibaca. Hasilnya tolak menolak. Terus kutub yang nomor 2, coba dibaca juga nomor 2. Tarik menarik. Oke, terima kasih. Kemudian untuk uji coba yang kedua, magnet yang didekatkan ke benda oleh kelompok 1 dan kelompok 2. Kemudian di lembar yang selanjutnya, kesimpulannya siapa yang bisa melakukan uji coba percobaan proyek menggunakan magnet, kemudian benda apa saja yang dapat ditarik, kemudian kalian juga sudah bisa menyimpulkannya. Jadi magnet itu bisa menarik benda yang terbuat dari logam. Terus non logam, misalkan kertas, penghapus, dia tidak bisa ditarik oleh magnet. Kemudian kita ke LKPD yang kedua, dibuka. Sudah? Gaya pegas pada benda. Nah, di situ kita menyiapkan gelang karet, lem, botol plastik bekas, gunting, pisau atau cutter, bambu, tutup botol. Ayo kita siapkan. Diambil. Ya, kelompok 1 mau membuat apa ini? Iya, alatnya sudah disiapkan. 2 membuat apa? Kelompok 2 membuat apa? Sama, mobil-mobilan dari botol bekas. Alatnya sudah disiapkan. Sudah, langsung kita kerjakan. Petunjuknya sesuai di LKPD dan Pak Guru akan menyampaikan video penjelasannya. Kan memasang rodanya, kemudian melubangi. Aduh, Pak Guru pegang. Sambil di hasil pengamatannya sambil dikerjakan di LKPD nya, sambil ditulis. Iya. Mau kira-kira berapa? Betul? Coba. Bisa. Sudah selesai? Sudah. Coba dipraktekkan dari kelompok 1, kelompok 2, ya. Iya, bagus sekali, ya. Sekarang kelompok 1, coba dipraktekkan. Sambil didorong ini dari sana. Sudah, coba kelompok 2, 1, 2, 3.
Iya, bagus. Sudah selesai. Sambil dituangkan di LKPD-nya. LKPD-nya juga sudah selesai? Sudah, bagus sekali. Jadi kerjasama ya. Di kelompok itu ada yang mengerjakan, ada yang mengerjakan LKPD, ada yang menulis, ada yang mengerjakan proyeknya. Oke, bagus sekali. Sekarang dibaca. Kita bahas. Untuk hasil percobaan yang pertama, memutar karet gelang. Apa jawabanmu setelah kamu praktekkan? Memiliki arah. Pakai ini. Iya, akan mengikuti arah tarikannya. Setelah dilepaskan, dia akan kembali ke bentuk semula. Oke, sudah selesai. Dikumpulkan LKPD-nya. Setelah kalian melakukan percobaan gaya magnet dan gaya pegas untuk mengukur kemampuan kalian dalam pembelajaran ini, akan Pak Guru bagikan evaluasi belajar mandiri, yaitu dikerjakan sendiri, ditulis namanya ya di sini. Dikerjakan sendiri-sendiri. Namanya ditulis. Sudah selesai? Sudah selesai? Sudah ya, cepat sekali. Mudah ya? Mudah sekali. Nah, kemudian kita akan bahas, terus kita nilai bagaimana hasilnya. Nomor 1 nanti dijawab bergantian ya. Nomor 1 siapa yang bisa? Yang lain, kamu sudah berkali-kali. Ayo, yang lain. Oke, Sakti. Diulangi, Sakti. Deskripsikan, dibaca dulu soalnya. Menatap arah gayanya. Deskripsikan gaya yang terjadi dan arah pada gambar-gambar saat menginjak air ini jadi daya tarik arah gaya akan dibawa ke kedalaman. Saat memakai parang di dalam bawah Arah gaya ke bawah atau terjadi dorongan atau tarikan. B. Saat memaku papan, yaitu terjadi gaya dorong. Arah gaya gambar akan ke bawah. Oke. Nomor 2 siapa yang bisa? Kelompok situ dulu. Ya, kira-kira sepeda mana yang harus dipilih Thomas menurutmu? B. Mengapa? Memindahkan barang dapat menarik wilayah terbuat dari besi. Iya, jadi itu adalah petugas kebersihan yang bertugas membersihkan semacam paku dari jalan supaya ban di kendaraan tidak bocor menggunakan. Benar semua ya? Siapa yang betul semua? Tunjuk jari. Iya, bagus sekali. Sekarang dikumpulkan. Evaluasi, ternyata nilai kalian itu baik semua, berarti semuanya pintar ya. Nah, sekarang sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, kira-kira pada saat pembelajaran ini apa yang kalian sukai dari pembelajaran ini? Apa, Ibnu? Membuat mainan, terus mengerjakan evaluasi, terus Raja apa yang kamu sukai? Membuat mainan, terus Sakti apa yang kamu sukai? Iya, terus itu apa yang kamu sukai? Membuat mainan juga ya. Kesimpulannya untuk hari ini yaitu
Gaya satu benda dapat menggerakkan benda lain. Kemudian gaya magnet dan gaya pegas. Itu gaya magnet dan gaya pegas itu bisa menggerakkan benda lain. Di materi selanjutnya kita akan belajar bab 4 yaitu mengubah bentuk energi. Jadi di pertemuan yang akan datang kita akan belajar tentang mengubah bentuk energi. Sebelum kita pulang mengakhiri pembelajaran ini, kita bernyanyi. Berdiri semua. Coblak uang ya. Semangat semuanya. Sudah selesai, semangat. Cuplak suang tinggal emper, mambu ketundung kutel pak empolera. Cuplak suang tinggal emper, mambu ketundung kutel. Boleh duduk kembali. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat ya. Nah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran, mari kita berdoa dulu dipimpin oleh ketua kelasnya. Sob. Satu. Boleh berkemas-kemas dan boleh pulang.